Kembali dalam forum diskusi sektor keuangan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan tema Market Update, Kondisi Sektor Keuangan Terkini dan Proyeksi untuk tahun 2021. Masih bersama saya Alin Wiratmaja dan seperti yang telah saya janjikan tadi, kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan pidato kunci dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat siang Ibu Sri Mulyani. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu secara pasar keuangan Indonesia ya Bu dan juga ekonomi Indonesia? Alhamdulillah kita ada beberapa berita positif tadi yang disampaikan, penemuan atau efektivitas dari salah satu vaksin Pfizer menimbulkan sentimen positif di seluruh dunia. Kemudian hasil dari pemilu di Amerika Serikat juga diharapkan bisa menimbulkan juga sentimen positif. Dan tentu saja di kita sendiri juga melihat Indonesia adanya momentum pembalikan atau turnaround dari ekonomi kita. Jadi ada berbagai hal yang kita masih tentu akan bekerja lebih keras lagi supaya kuartal keempat ini momentumnya akan semakin kuat. Momentum pemulihan kita sambut bersama dengan optimisme. Silahkan Ibu dengan pidato kuncinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana pandemi COVID serta dampaknya terhadap perekonomian dunia maupun kita dan bagaimana langkah-langkah kebijakan pemerintah serta hasil yang kita lihat dan tentu arah kebijakan fiskal ke depan tahun 2021. Kita semua sudah memasuki sekarang bulan ke-9 atau menjelang bulan ke-10 dari COVID-19 sesudah dideklarasikan sebagai pandemi. Dan kita semua tahu bahwa COVID ini yang merupakan masalah kesehatan telah menyebabkan rambatan kepada atau domino efek kepada masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Kita melihat banyak sekali negara-negara yang mendapatkan dampak yang sangat dalam akibat pandemi COVID-19. Sementara COVID sendiri masih terus berlanjut, di mana jumlah positifnya juga masih meningkat, bahkan di negara-negara Amerika Serikat, di Eropa, mengalami apa yang disebut second wave memasuki bulan Desember atau menjelang winter ini, dan kita juga melihat upaya semua negara untuk mengendalikan penyebaran COVID, tingkat kematian dan meningkatkan terus tingkat kesembuhannya, termasuk upaya untuk menemukan vaksin yang efektif dan bisa dilakukan vaksinasi. Domino efek dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial, ekonomi, keuangan tentu merupakan salah satu hal yang menjadi fondasi bagaimana pemerintah merespons bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS di dalam cara kita untuk terus memperbaiki, pertama menangani bidang kesehatannya sendiri yaitu COVID-19, penyebarannya, penyembuhannya, trackingnya, dan pencegahannya. Kemudian dampak sosial ekonominya, bagaimana kita bisa membantu masyarakat terutama yang paling vulnerable, paling rentan, dan mendukung sektor ekonomi agar pertama bisa bertahan dan kemudian pulih kembali pada saat kita bersama-sama mencoba untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Perekonomian dunia yang diperkirakan akan mengalami kontraksi pada tahun 2020 diharapkan akan mulai bangkit pada tahun 2021. Sebetulnya kalau kita lihat di kuartal ketiga, di mana banyak negara-negara melihat dan mengalami rebound dari ekonominya, maka tren ini cukup optimistis, namun juga tetap hati-hati karena seperti yang tadi saya sampaikan, di beberapa belahan dunia terjadi second wave dari COVID-19. Dan ini tentu menimbulkan kompleksitas dari sisi policy-nya. Karena masyarakat sudah cukup panjang dan lelah dan ekonominya mengalami tekanan, sehingga pada saat mereka harus menghadapi second wave, maka kemampuan endurance-nya untuk bisa menangani
meningkatnya COVID itu juga akan sangat-sangat berbeda dengan pada saat terjadinya first wave. Ini yang harus kita waspadai, terutama yang terjadi di berbagai belahan negara maju, yaitu Eropa dan di Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara advance sebetulnya membaik pada kuartal ketiga, demikian juga di berbagai negara-negara emerging. Sehingga kalau kita lihat revisi dari pertumbuhan global tahun 2020 yang kemudian akan meningkat dalam bentuk pemulihan di tahun 2021 tercermin dari berbagai proyeksi dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF yang memprediksikan tahun depan ekonomi dunia akan tumbuh di 5,2%, OECD tahun depan ekonomi dunia akan tumbuh di 5,0%, dan Bank Dunia memprediksikan ekonomi dunia akan tumbuh di 4,2%. Dibandingkan dengan berbagai negara, kita akan melihat kompleksitas dari COVID terhadap pertama jumlah korban dan berapa pengaruhnya terhadap perekonomian. Kalau kita lihat, saya sayang tidak tahu apakah sudah siap dari file saya. Indonesia dan negara-negara Asia relatif dalam situasi yang lebih baik dari sisi dampak terhadap ekonominya dan jumlah dari korban COVID-nya. Dibandingkan negara-negara lain, terutama di Eropa, di mana dampak ekonominya sangat merosot, dan kemudian jumlah korbannya juga meningkat. Ini yang memberikan optimisme kita bahwa Indonesia terus melakukan apa yang disebut oleh Bapak Presiden, gas dan rem terus kita jaga, karena memang tidak ada satu negara pun di dunia yang mengetahui secara persis bagaimana mengelola antara ancaman kesehatan dengan ancaman dari sisi sosial ekonomi. Sehingga setiap negara pasti melakukan kalibrasi dan rekalibrasi dari kebijakan-kebijakan kesehatannya, ekonomi dan sosialnya. Dan sampai dengan bulan ke-9 ini Indonesia relatif ada di dalam posisi di mana dampak dari sisi jumlah yang meninggal maupun dari pengaruh ekonominya relatif lebih baik dibandingkan negara-negara yang ada di sebelah kanan, di mana jumlah korban maupun kontraksi ekonominya jauh lebih dalam. Kita semua tahu bahwa instrumen APBN merupakan salah satu instrumen yang sangat-sangat penting dan menentukan dalam menghadapi COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Namun Indonesia sama dengan semua negara melakukan apa yang disebut counter cyclical dari kebijakan fiskalnya. Dan ini menyebabkan defisit APBN meningkat. Indonesia juga mengalami kenaikan dari defisit tahun lalu 2,3, sekarang diperkirakan akan mencapai 6,3, dan tahun depan menurut Undang-Undang APBN kita ada di 5,5. Seluruh negara dunia mengalami defisit bahkan hingga double digit fiscal deficit. Negara-negara maju semuanya di atas 10%, kecuali Jerman, dan tahun depan juga masih memiliki defisit APBN yang signifikan. Ini yang menggambarkan bahwa dalam situasi COVID yang dampaknya luar biasa di bidang ekonomi dan keuangan, seluruh instrumen kebijakan dilakukan atau digunakan. Dan itu berarti instrumen fiskal, moneter, dan kebijakan keuangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wimbo seperti POJK nomor 11. Dalam situasi yang extraordinary, maka respons kebijakannya juga akan extraordinary. Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 yang berisi sebuah paket dari sisi respons kebijakan keuangan negara dan juga antisipasi terhadap dampak ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Perpu nomor 1 ini tentu merupakan suatu langkah extraordinary yang tujuannya merupakan kemampuan untuk bisa merespons dari dampak sosial ekonomi keuangannya, seiring dengan kemampuan untuk mengelola dari penyebaran COVID yang kemudian bisa menciptakan reopening maupun kemudian recovery. Perpu nomor 1 memandatkan bahwa APBN yang tadinya didesain 1,76% defisit
bisa ditingkatkan defisitnya di atas 3%. Ini disebabkan karena penerimaan negara mengalami tekanan yang sangat besar, di mana hampir sektor usaha, dunia usaha semuanya mengalami tekanan, sehingga penerimaan perpajakan maupun bukan pajak semua mengalami tekanan, termasuk harga komoditas. Namun di sisi lain kebutuhan belanja meningkat. Bahkan tahun ini secara extraordinary APBN mengalami perubahan postur sampai 2 kali. Pertama dilakukan dengan Perpres 54 di mana defisitnya hanya sekitar 5,07, kemudian kita revisi lagi menjadi Perpres 72 di mana defisit meningkat menjadi 6,34 dan nilai defisitnya mencapai di atas 1.000 triliun yaitu 1.039 triliun dengan kebutuhan pembiayaan mencapai 1.645. Suatu tugas yang luar biasa berat pada saat pasar keuangan global kadang-kadang mengalami volatilitas dan gejolak yang tidak ramah. Perpres 72 juga memandatkan penanganan COVID hingga mencapai 695 dan untuk pemulihan ekonomi 695 triliun, baik untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, baik untuk membangun kembali sektor-sektor maupun pemerintah daerah, mendukung pemerintah daerah, maupun dukungan terhadap UMKM, korporasi, dan insentif usaha lainnya. Beberapa dari kemajuan pelaksanaan pemulihan ekonomi ini adalah dari perlindungan sosial yang begitu sangat maju dan besar, sudah 70% terserap, dan ini lebih karena masalah penjadwalan sampai akhir tahun kemungkinan semuanya akan bisa tergunakan. Untuk UMKM juga menunjukkan suatu langkah dan progres yang bagus, 80%, serta untuk berbagai sektoral Pemda juga menunjukkan adanya kemajuan. Untuk insentif usaha terutama di bidang perpajakan kita terus meningkatkan sekaligus juga mengantisipasi terjadinya penerimaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena berbagai insentif perpajakan yang kita berikan maupun juga kondisi dunia usaha yang memang sangat tertekan. Krisis selalu menjadi ajang ujian bagi stabilitas sistem keuangan. Kita pernah mengalami krisis 97-98, kita pernah mengalami guncangan krisis keuangan global tahun 2008-2009, dan sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. KSSK terus melakukan antisipasi dan kewaspadaan dan belajar dari krisis-krisis sebelumnya, sehingga kita terus melakukan berbagai upaya bersama untuk menangani dan menanggulangi krisis ini, baik menggunakan instrumen policy maupun cara kita bekerja. Contohnya di dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki dengan adanya Bank Indonesia, OJK, LPS, kita lihat penanganan untuk sektor perbankan masih ada gap di antara ketiga institusi. Maka saya menyambut gembira inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan redesigning dari PLJP-nya dan sekarang membuat MOU antara OJK dengan Bank Indonesia agar gap antara BI dengan OJK di dalam menangani perbankan, sistem perbankan bisa semakin membaik dan semakin erat. Demikian juga antara OJK dengan LPS di dalam melakukan monitoring dan potensial penanganan terhadap bank-bank yang menghadapi persoalan. Kita tentu tetap berharap yang terbaik, yaitu tidak terjadi apa yang disebut ancaman sistem keuangan. Rapat KSSK terakhir menggambarkan bahwa stabilitas sistem keuangan masih normal, namun kita tetap dalam situasi waspada. Ini karena memang evolusi dari pengaruh pandemi COVID-19 masih terjadi dan masih berjalan, dan kita tidak boleh lengah terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Koordinasi yang solid antar berbagai otoritas ini akan terus dilakukan antara Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Selain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, juga di dalam rangka untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi menggunakan instrumen yang kita miliki. Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan telah menyetujui adanya skema burden sharing yang sudah dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh stakeholder, di mana sebagian dari beban akibat COVID-19
dalam bentuk public benefit seperti program kesehatan, perlindungan sosial, maupun untuk pembangunan kembali daerah dan sektoral, itu akan didanai melalui private placement surat berharga negara yang langsung dibeli oleh Bank Indonesia dengan seluruh suku bunga ditanggung oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk yang non-public good seperti UMKM dan corporate non-UMKM akan didanai melalui special bonds di mana Bank Indonesia akan menanggung sebesar 1% di bawah reverse repo 3 bulannya. Dan yang lainnya akan menggunakan instrumen yang diisu oleh pemerintah melalui market dengan suku bunga market. Bank Indonesia dengan kami melakukan 2 SKB, di mana SKB pertama Bank Indonesia adalah sebagai standby buyer, di mana Bank Indonesia bisa membeli surat berharga negara di primary market, dan yang SKB kedua adalah khusus yang mengatur mengenai public goods, yang itu adalah sifatnya sangat extraordinary. Kita akan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dengan tetap menjaga independensi dari otoritas moneter. Bank Indonesia tetap menetapkan sendiri langkah-langkah di bidang moneter, apakah itu menyangkut suku bunga, GWM, likuiditas, dan kebijakan makroprudensial, yang tentu untuk hal itu akan terus bersama-sama dengan OJK dan pemerintah karena menyangkut pertumbuhan ekonomi. Jadi koordinasi berjalan secara sangat erat karena kita tahu tidak mungkin satu institusi dan satu otoritas bisa menghadapi masalah COVID-19 ini. Ini adalah persoalan yang sangat extraordinary, sangat fundamental, dan dampaknya sangat luas. Sehingga otoritas semua harus bekerja sama, namun tetap menjaga dan menghormati independensi dan fungsi masing-masing. Inilah yang akan kita jaga terus di dalam mengelola kepercayaan dari masyarakat untuk pemulihan dan juga dari sisi market. Kalau kita lihat dengan langkah-langkah extraordinary tersebut, baik dari fiskal, moneter, dan OJK, kita melihat triwulan ketiga sudah mulai ada tanda pembalikan sesudah kuartal kedua kita mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 5,32. Dibandingkan negara lain memang ini relatif lebih rendah kontraksinya karena negara lain bahkan bisa mencapai 23% seperti India dan negara-negara Eropa. Namun kita tetap menganggap bahwa ini adalah tantangan yang serius dan upaya untuk pemulihan dilakukan secara terus-menerus. Kita lihat di kuartal ketiga, agregat demand sudah menunjukkan pemulihan, konsumsi berbalik, investasi juga mulai berbalik, ekspor juga sudah menunjukkan pembalikan. Hanya import yang mungkin masih dalam situasi yang cukup struggle. Kita berharap kalau dalam kondisi dengan global economy recovery dan optimisme terhadap penemuan vaksin, maka ayunan dari pembalikan arah ini akan semakin terakselerasi. Mayoritas sektor produksi juga menunjukkan suatu pattern pemulihan yang cukup ajak atau cukup nyata. 12 dari 17 sektor mengalami pemulihan dan 3 sektor yang masih ajak memiliki pertumbuhan positif bahkan dalam situasi COVID, yaitu sektor pertanian, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa keuangan. Namun sektor lain yang terdampak sangat dalam akibat COVID sudah mulai menunjukkan pemulihan dari industri pengolahan, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan akomodasi. Meskipun masih di dalam zona negatif, namun mereka menunjukkan pembalikan arah yang cukup solid. Dengan itu, maka kita melihat pertumbuhan tahun 2020 dari Kementerian Keuangan tetap di dalam proyeksi yang sama antara minus 0,6 hingga minus 1,7, dan berbagai institusi yang lain memproyeksikan ekonomi Indonesia ada di kisaran antara minus 1 hingga 1,5. Tahun depan kita berharap pemulihan akan berjalan terutama pada kuartal kedua dan ketiga, dan ini akan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan minimal 5%. Berbagai institusi yang lain memberikan proyeksi yang lebih positif dan lebih optimistis untuk tahun 2021. Mobilitas masyarakat yang sudah mulai agak membaik, kita harapkan akan terjaga. Confidence ini merupakan salah satu elemen yang paling penting. Dan ini akan bisa diperoleh apabila kita semua menerapkan disiplin kesehatan,
yaitu beraktivitas namun tetap melakukan disiplin kesehatan, sehingga kita tetap bisa mobile dan beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi namun tidak menimbulkan penyebaran COVID yang meluas. Inilah yang harus kita jaga bersama, karena kita sudah melihat evidence-nya, buktinya bahwa kalau kita melakukan disiplin kesehatan, kita bisa mengatasi penyebaran COVID, namun tetap ekonominya bisa mulai pulih. Dan dari sisi PMI Manufacture Indonesia pun kita sudah menunjukkan konfirmasi pemulihan itu. Meskipun ini tetap dalam suasana yang masih sangat early atau awal dan harus kita jaga bersama. Berbagai belahan dunia menunjukkan tren yang sama. Kebijakan ekonomi Indonesia akan tetap dijaga. Untuk tahun 2021 kita tetap akan fokus menangani pemulihan ekonomi sambil terus melihat masalah fundamental ekonomi Indonesia. Maka tahun 2021 APBN kita akan mencari keseimbangan. Di satu sisi kita tetap menjaga sektor kesehatan yang masih penting dan menjadi tantangan, yaitu untuk COVID-19, terutama untuk potensi penganggaran dari vaksinasinya. Namun kita juga tahun 2021 mulai terus melihat masalah fundamental yang menghalangi ekonomi Indonesia untuk tumbuh secara kompetitif, produktif, dan inovatif. Pendidikan masih akan mendapatkan alokasi terbesar, 20%, 550 triliun, disusul oleh kemudian bidang kesehatan. Perlindungan sosial masih tetap diberikan angka yang cukup besar, karena pada kuartal 1 atau semester 1 tahun depan diperkirakan mungkin tekanan terhadap kelompok yang vulnerable juga masih sangat besar. Sambil kita terus mendukung pemulihan agregat demand sisi konsumsinya. Ketahanan pangan merupakan prioritas tahun depan, 104,2 triliun, pariwisata 15,7 triliun, dan bidang TIK maupun infrastruktur menjadi bidang yang menjadi fokus pemerintah. Pada saat COVID kita sangat tergantung kepada ICT ini, dan backbone maupun infrastrukturnya masih perlu diperluas dan ditingkatkan. Oleh karena itu, belanja infrastruktur tahun depan mencapai 413,8 plus ICT sebanyak hampir mendekati 30 triliun, merupakan komponen belanja kedua terbesar sesudah pendidikan. Postur APBN 2021 yang mengestimasikan penerimaan negara mencapai 1.743,6 triliun dengan total belanja negara masih dipertahankan pada level 2.750 triliun, karena tadi berbagai posisi dari transisi pemulihan ekonomi masih sangat dini, sehingga defisit tahun depan memang masih cukup besar karena memang didesain untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi dan untuk menangani antisipasi COVID. Tahun depan berbagai PEN, program pemulihan ekonomi, memang mengalami adjustment, tapi angka-angka ini tidak merefleksikan keseluruhan anggaran. Upamanya untuk PEN kesehatan 25,4 triliun, namun itu adalah bagian dari tadi anggaran kesehatan sebesar 169. Kita masih akan tetap mempertahankan berbagai program-program terutama di bidang perlindungan sosial, dukungan kepada UMKM, dan dukungan kepada sektoral maupun pemerintah daerah di dalam rangka untuk memeratakan pemulihan ekonomi dan memperkuat keberlanjutan pemulihan ekonomi di berbagai sektor dan di berbagai daerah. Untuk memulihkan perekonomian nasional kita, tentu kita tidak boleh hanya tergantung kepada APBN atau apa yang disebut instrumen-instrumen kebijakan makro seperti moneter dan fiskal. Namun kita juga harus bekerja keras agar masalah fundamental ekonomi Indonesia, yaitu daya saing, produktivitas, serta peningkatan kualitas SDM harus menjadi fokus dari policy kita. Karena ini adalah yang akan menentukan apakah Indonesia akan bisa maju terus ke depan dengan produktivitas lebih tinggi, dengan kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja lebih banyak, dan juga dengan kualitas SDM yang bisa menikmati maupun mengkontribusikan terhadap pemulihan ekonomi itu sendiri. Maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan membahas undang-undang Omnibus Law di bidang cipta kerja dengan DPR.
yang telah disetujui. Dan ini diharapkan akan memberikan banyak sekali berbagai kemungkinan-kemungkinan baru bagi perekonomian Indonesia, di mana potensi dari mulai usaha kecil menengah masyarakat dan berbagai keinginan untuk melakukan inovasi akan bisa terwadahi secara jauh lebih mudah dan lebih efisien karena debirokratisasi dan regulasinya yang akan dipangkas. Ini untuk membuat seluruh potensi ekonomi Indonesia di semua sektor dan di semua daerah bisa meningkat secara baik. Oleh karena itu, kita akan mengharapkan bahwa pelaksanaannya dan dukungan dari seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif, produktif, sambil kita terus memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia seperti kualitas SDM melalui reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun social safety net, itu menjadi luar biasa penting. Kita akan menggunakan tools seperti APBN bersama-sama dengan tools reformasi struktural ini. Omnibus Law adalah bertujuan untuk memperbaiki ekosistem investasi kita, mempermudah dan mendorong UMKM yang selama ini juga sudah didukung oleh berbagai program pemerintah, dan juga untuk mengefisienkan pemerintahan di dalam melaksanakan mandatnya sehingga tidak menimbulkan birokratisasi dan regulasi yang rumit. Inilah yang akan diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi dan memposisikan Indonesia berbeda dengan emerging dan developing country yang lain. Kalau negara lain masih sibuk menghadapi COVID, kita tetap sibuk menghadapi COVID dan memulihkan ekonomi, tapi kita bekerja sama kerasnya untuk terus membangun dan mereformasi hal-hal yang memang perlu untuk terus direform untuk perbaikan fondasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan kita. Bapak Presiden telah menyampaikan 5 hal yang harus menjadi area fokus bagi program reformasi struktural, yaitu pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan mentransformasikan ekonomi. Ini berarti kita melakukan pekerjaan simultan yang luar biasa, sangat penting bagi masa depan Indonesia, dan tidak hanya fokus kepada krisis saat ini, yaitu COVID-19. Dalam kata-kata yang sering kita sampaikan adalah don't waste the crisis, tapi gunakan krisis COVID sebagai opportunity untuk strengthening our foundation dan terus melakukan langkah-langkah struktural. Selama ini, langkah-langkah ini juga sudah direcognize oleh berbagai lembaga. Moody's, Fitch, ADB, World Bank semuanya menggambarkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law dan kebijakan reformasi struktural adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, memberikan kesempatan kerja yang luas, dan juga memperhatikan lingkungan untuk tetap dijaga. Ini semuanya adalah komitmen dari pemerintah untuk tidak hanya menangani COVID-19, namun terus bekerja secara detail mengenai pemulihan ekonomi dan mengakselerasinya, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Saya berharap optimisme dan kerja keras ini juga di-share oleh seluruh pelaku market, dan oleh karena itu kita akan bisa mengambil kesempatan yang luar biasa penting saat ini untuk bisa mendudukkan dan memposisikan Indonesia menjadi emerging market yang stabil dan terus bergerak maju. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Sri Mulyani. Saya ingin merangkum sedikit tadi penjelasan Ibu yang sangat komprehensif bahwa we don't want to waste the crisis, dan ini sudah terbukti bahwa krisis ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menguji stabilitas sistem keuangan, di mana sistem keuangan kita masih normal, teruji resilient, namun kita tetap harus waspada seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani, dan momentum ini juga kita jadikan sebagai momentum yang tepat untuk kita bisa meningkatkan daya saing, terbukti dengan pemerintah yang sudah mengeluarkan Omnibus Law. Sekali lagi terima kasih untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wimbo Santoso yang juga sudah memberikan pidato kunci pada hari ini. Kami persilakan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih.